Mac. Why come back to channel. Kembali lagi di official Dwi Sakti. Saya biasa akan memberikan konten edukasi ya, dan memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat kebugaran jasmani yang diampu oleh dosen Pak Alif ya. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan kebugaran. Nah, jadi kebugaran jasmani itu sendiri apa gitu kan? Kebugaran itu suatu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan aktivitas yang memang sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan dan kecapean atau kelelahan berlebihan gitu kan. Pasti lelah tetapi tidak berlebihan. Itu suatu kebugaran jasmani, dan setiap orang itu dibutuhkan untuk baik dalam kebugaran jasmaninya agar supaya pekerjaan yang dilakukan sehari-hari itu bekerja dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan. Nah itu. Jadi pengembangan kebugaran jasmani itu sendiri yaitu kita harus memberikan atau guna meningkatkan pengembangan kebugaran atau kebugaran jasmani, seorang diperlukan latihan yang berkenaan gitu dengan kebugaran tersebut gitu, supaya kondisi fisiknya memang terjaga gitu kan. Karena kebugaran jasmani itu kita melakukan aktivitas berlebihan tetapi tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, apa saja sih yang dalam pengembangan untuk menempuh ke kebugaran tersebut? Yang pertama biasanya memakai latihan atau kita melakukan rutinitas kebugaran itu yaitu kekuatan. Jadi kita harus melakukan suatu pengembangan itu dengan kekuatan. Nah, kekuatan di sini adalah tenaga kontraksi otot gitu ya, yang dicapai dalam sekali usaha maksimal untuk apa? Untuk mengatasi suatu tahanan. Nah, gitu ya. Kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam melakukan aktivitas gitu kan. Makanya kekuatan ini sangat penting apabila kita melakukan aktivitas, karena otot yang bekerja gitu kan dalam suatu aktivitas itu. Nah, sedangkan apa saja sih yang memang harus latihan kekuatan itu? Pertama, kita biasanya suka tahulah push up ya. Push up gitu ya. Push up itu melatih suatu kekuatan otot lengan dan bahu gitu ya. Itu kita bisa saja melakukan rutinitas agar kebugaran kita berkembang atau pengembangan itu melakukan push up itu supaya otot lengan dan bahu kita bisa kuat gitu kan. Nah, itu bisa misalkan sehari itu kalau ibaratnya pemula sehari bisa 8 kali, bahkan itu bisa step by step ya. Jadi jangan sampai gini, kita sanggup tapi kita belum rutin atau tidak secara drill atau secara continue gitu ya, berkelanjutan. Kita push up, pertama push up kita langsung 20 jebret atau berapa karena kita kuat. Tapi jangan seperti itu, karena akan nantinya rugi kepada dirinya kita sendiri gitu. Ya nantinya takutnya cedera. Tapi kita dengan step by step dan memang dengan aturan 8 dulu, terus kita naik lagi gitu kan. Nah, itu bisa. Atau misalkan kalau yang saya lakuin itu tuh kalau push up itu setelah sholat. Kalau setelah sholat beres, jadi kan kalau sholat itu 5 waktu tuh. Setiap sholat saya paling 8. Jadi sehari itu dikali 5 aja gitu kan. Nah, itu bisa juga ya. Nah, itu salah satunya kekuatan pengembangan kekuatan otot ya. Masih banyak, ada sit up ya. Terus ada back lift gitu ya. Kayak terus ada perahu gitu kan. Masih banyak lah. Nah, itu salah satu pengembangan kekuatan gitu kan. Nah, lanjut kecepatan gitu ya. Kecepatan itu sama saja, kita melakukan aktivitas atau latihan untuk kebugaran itu kecepatan. Nah, kecepatan itu biasanya bisa lari sprint gitu kan. Terus ada juga permainan lampu hijau merah. Jadi kalau hijau kita jadi ibaratnya mah berpindah. Nah, itu melatih kecepatan, itu salah satunya. Terus ada daya tahan gitu kan, daya tahan tubuh. Nah, terus itu latihan daya tahan tubuh itu biasanya daya tahan tubuh ya. Terus daya tahan tubuh itu biasanya dilakukan latihannya itu seperti kita lari pendek, misalkan lari
lari pendek tetapi continue gitu ya, misalkan kita lari jarak jauh tapi tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, tapi stabil aja gitu. Kita lanjut ke tadi pengembangan kebugaran, sekarang pengembangan keterampilan. Nah, pengembangan keterampilan itu berarti kita mengembangkan suatu keterampilan itu sendiri. Nah, apa itu pengertian keterampilan itu sendiri? Yaitu merupakan suatu kemampuan dari dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas yang mengerjakan, mengubah atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dan hasil gitu ya. Nah itu, jadi memang keterampilan itu suatu kemampuan kita. Jadi pengembangan keterampilan itu suatu pengasahan keterampilan atau kemampuan kita. Di tadinya stuck segitu aja, tapi kita bisa berkembang jadi lebih dari segitu gitu kan. Nah, kemampuan keterampilan dalam kebugaran jasmani. Nah, biasanya ini gerakan-gerakan motorik. Kalau bagi SD ya, gerakan motorik itu kita bisa lihat apa saja sih yang harus dikembangkan kepada si anak SD tersebut gitu dalam pengembangan keterampilannya. Jadi kemampuan geraknya gitu ya. Nah, kita bisa dengan melatih si anak itu, kan ada motorik itu ada dua, ada motorik halus dan motorik kasar. Nah, motorik halus itu suatu kegiatan atau suatu gerak yang memang menggunakan otot-otot kecil dan melakukannya dengan seperti apa contohnya? Seperti menulis, seperti bergerak-gerak jari gitu kan, itu suatu aktivitas yang menggunakan otot-otot kecil gitu kan. Nah, itu motorik halus. Nah, sedangkan motorik kasar itu suatu aktivitas gerak yang menggunakan otot-otot besar atau yang memang menggunakan otot seluruh tubuh itu gitu kan. Seperti apa? Seperti berlari, berjalan, melakukan aktivitas yang memang menggunakan otot-otot besar. Nah, itu suatu gerakan motorik kasar. Nah, di sini kita sambungkan dengan pengembangan keterampilan atau kemampuan gerak ya. Nah, kemampuan gerak yang kita bisa berikan kepada anak SD, misalkan dalam aktivitas gerak motoriknya, ya kita bisa melakukan suatu aktivitas motorik kasarnya ya. Motorik kasarnya yaitu non lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Nah, non lokomotor itu suatu aktivitas gerak yang memang diam di tempat gitu kan, yang tidak berpindah tempat, seperti kita pemanasan, statis dinamis, terus kita peregangan. Di situ kita sambil mengembangkan itu kita memberikan suatu gerakan yang memang si anak itu mampu dan bisa mencernanya, dan dia bisa mengulanginya terus di rumah gitu kan. Nah, disitulah hasilnya apa? Kemampuan si anak melakukan aktivitas gerak itu bisa berkembang gitu ya, atau pengembangannya dalam pengembangan. Terus ada lokomotor. Nah, lokomotor itu suatu aktivitas gerak yang memang berpindah tempat atau dari titik satu ke titik yang lain. Nah, tubuh kita misalnya seperti berjalan, berlari. Nah, itu suatu kemampuannya gerak motorik kasar yaitu lokomotor. Nah, itu sendiri bisa kita terapkan supaya apa? Pengembangan keterampilan si anak SD itu bisa berkembang gitu ya. Terus ada lagi manipulatif, yaitu suatu aktivitas yang memang dibantu oleh media, atau misalkan seperti apa contohnya? Seperti melempar, terus apa? Memanah. Nah, itu salah satu gerakan manipulatif. Jadi kita yang berpindah itu bukan kita nyetak, tapi barangnya yang memang kita gunakan, seperti kita melempar, terus mendribble, terus kita mempassing gitu ya. Nah itu suatu pengembangan dalam keterampilan. Lanjut yaitu pengembangan emosional ya. Nah, jadi kalau melihat emosional itu kita bisa melihat yaitu suatu yang memang dirasakan oleh si anak itu, atau bahkan yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Seperti apa? Marah, kasih sayang, cinta, suka, itu yang ada di dalam emosional sendiri gitu kan ya. Nah, terus masa peserta didik merupakan masa yang penuh badai dan tekanan gitu. Nah, di sini bagi anak didik kita, jadi yang kita didik, nah itu memang emosionalnya itu memang kita harus perhatikan itu. Bahkan kita pengembangannya emosional itu sendiri kita harus bisa mengendalikan, karena mengendalikannya itu dengan kasih pembelajaran yang memang seperti melakukan. Nah, oleh sebab itu kita memang untuk memahami peserta didik itu dalam emosionalnya, kita memang perlu mengetahui apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Nah, terus yang lebih itunya tuh dalam hal itu
kita harus mengetahui juga gitu kan yang emang dia rasakan. Nah itu bisalah baru dalam pengembangannya kita berikan, seperti kan kadang si anak itu suka marah, terus benci, sayang, malu. Kadang si anak itu seperti itu gitu kan dalam belajar ataupun di luar kelas. Nah kita mengembangkan anak supaya emosionalnya itu bisa terkendali dan bisa baik. Nah kita perlu memberikan suatu arahan terhadap si anak tersebut. Contohnya apabila kita mengajar, berikan waktu si anak itu bisa berbicara, atau berikan untuk si anak itu kita berikan apresiasi, atau ibaratnya mah supaya si anak itu senang gitu kan. Apakah dikasih hadiah, apakah misalkan setiap anak itu berbicara melakukan obrolan, kita jangan dipotong tapi kita berikan gitu kan, supaya si anak itu berani untuk maju ke depan. Nah biasanya si anak itu minder dalam emosionalnya, kadang kita sebagai guru mengacukan mereka. Makanya dalam pengembangan ini kita harus memerhatikan gitu kan, dan mengarahkan supaya emosional si anak itu terkendali. Nah itu pengembangan emosional. Ya kita lanjut ke pengembangan mental dan intelektual. Pengembangan mental dan intelektual sangat wajib atau sangat penting dalam kita mengajari kepada peserta didik gitu ya. Pengembangan mental dan intelektual. Nah kita lihat pengembangan. Jadi pengembangan itu suatu berkembangnya ya, suatu mentalnya gitu kan, dimananya si anak itu mentalnya tuh dia tuh pemalu, terus dia tuh penakut, terus dia tuh tidak berani maju ke depan. Nah kita kembangkan supaya si anak itu tidak seperti itu. Nah makanya kita bahas di emosional, kita berikanlah apresiasi, terus kita berikanlah kesempatan untuk mendengarkan si anak itu berbicara gitu. Jadi dia itu berani di dalam berbicara. Nah setelah mental anak itu tergantung juga dalam lingkungannya itu sendiri. Kalau dalam lingkungannya itu sendiri, karena apa? Anak itu kadang ada pembulian, makanya pembulian di sekolah itu memang jangan maksudnya harus diperhatikan. Takutnya ada anak itu yang dibully, pada akhirnya si anak tersebut minder atau mentalnya itu berkurang, atau memang sama sekali dia itu tidak mau sekolah lagi misalnya. Terus ada lagi pengembangan intelektual. Dan pengembangan intelektual itu daya pikir atau kritis si anak gitu ya, dalam pengetahuannya. Jadi intelektual yang tinggi dia itu memecahkan masalah yang besar itu yang bisa dan cepat. Beda halnya dengan yang berintelektual rendah, itu sangat lama. Makanya dari itu pengembangan intelektual itu kita harus mendorongnya dengan apa? Supaya si anak itu semangat belajar gitu kan, dan semangat membaca, dan kita berikanlah dorongan atau motivasi yang akan supaya munculnya gairah belajar si anak dan menimbulkan intelektual yang itu pengembangan dalam moral dan intelektual. Ya kita lanjut kepada pengembangan moral dan moral efektif ya. Nah moral ini, pengembangan moral ini sangat penting dalam pengembangan moral pada anak usia dini. Pada dasarnya pada anak usia dini ini sangat penting untuk proses pembentukan karakter gitu kan, karakter mereka, sehingga penanaman moral ini sangat efektif gitu ditanamkan pada anak sejak dini. Karena penanaman moral pada anak sejak dini, nah itu pada mereka melalui kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Nah itu bakal tertanam hingga dewasa. Makanya penanaman moral sejak dininya kita baik, bahkan nanti hingga dewasanya dia moralnya pun baik gitu kan. Moral itu apa? Yaitu kan akhlak ya, akhlak, terus tingkah laku yang baik, yang beretitude atau etika ya. Nah itu maka kita sebagai peserta didik, bahkan kita sebagai guru penjas SD, kita harus menerapkan atau mengembangkan moral-moral itu di usia dininya gitu kan. Nah usia kelas 1 kelas 2 itu bahkan TK itu sangat harus diperhatikan untuk pengembangan moralnya gitu ya. Nah makanya dari itu kita sebagai guru penjas sekolah dasar menerapkan moral pada anak usia dini itu sangat penting. Nah, jadi moral itu paling penting sih memang di lingkungannya, yaitu orang tuanya. Nah itu orang tuanya yang mengajarkan moral pada si anak itu, nah itu yang menentukan si anak. Gitu. Tetapi orang tua pun sangat penting menyekolahkan si anaknya, karena
dalam pendidikan itu pasti akan ada suatu pengembangan moral atau suatu pendidikan yang memang sikapnya, penampilannya, bahkan memang tadi kemoraalan itu sendiri. Makanya dari itu perkembangan moral kita bisa lakukan apa? Dengan membiasakan anak itu berperilaku baik atau berakhlak baik, seperti dalam ucapan kita berikan kata yang baik. Apabila di lingkungannya dengan bahasa-bahasa yang baik, pasti si anak itu bakal mengikutinya, bahkan hingga dewasa. Terus apabila bertingkah laku sopan santun, pasti si anak itu bakal melihat atau akan meniru, akan dibawa sampai dewasa nanti. Maka dari itu perkembangan moral anak itu tergantung pada orang tua dan di sekolahnya. Maka dari itu saya harapkan para guru dan para orang tua harus memperhatikan moral si anak, karena moral si anak itu akan mempengaruhi si anak nanti dewasanya. Dia akan seperti apa, baik ataupun buruknya di usia dini, karena usia dini itu seperti kertas yang putih yang memang belum dimasukkan apapun gitu kan. Dan dengan itu kita masukkan yang baik-baik supaya apa, nanti dewasanya akan baik. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau saya salah. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe official Wisakti. See you.